Halo, selamat datang. Di video kali ini, kita akan mempelajari tutorial penggunaan aplikasi e-kinerja dengan role sebagai user. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuka browser seperti Google Chrome, Mozilla, atau Microsoft Edge. Bapak Ibu bisa pilih salah satunya. Saat ini kita akan mengaksesnya melalui Google Chrome. Setelah sudah masuk pada halaman awal, Bapak Ibu silakan menginput alamat e-kin pada bagian address bar, yaitu https://ekin.undana.ac.id/ kemudian tekan enter. Maka akan muncul tampilan seperti yang ada pada layar. Nah, Bapak Ibu, pada bagian menu bar terdapat dashboard e-kinerja Universitas Nusa Cendana yang akan menampilkan diagram capaian kinerja anggaran PNBP Undana, dan di bagian bawahnya akan menampilkan diagram capaian realisasi anggaran PNBP Undana. Selain dashboard, pada bagian menu bar Bapak Ibu dapat memperoleh informasi mengenai capaian kinerja untuk 4 triwulan dari setiap unit yang ada di Undana. Kemudian pada bagian realisasi anggaran, Bapak Ibu akan memperoleh informasi mengenai rencana, realisasi, dan persen capaian anggaran yang ada di tiap unit. Untuk melihat detailnya, silakan diklik ikon mata pada unit yang ingin dilihat. Misalkan kita akan melihat detail pada bagian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, silakan klik ikon mata, maka akan tampil detail rencana dan juga realisasi anggaran berdasarkan IKU-nya. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih ini adalah beberapa informasi yang akan disediakan ketika Bapak Ibu masuk pada halaman awal. Selanjutnya, kita akan sama-sama login untuk melihat cara penggunaan aplikasi e-kinerja dengan role sebagai user. Silakan Bapak Ibu login dengan mengklik login di sini, atau Bapak Ibu juga bisa mengklik login pada profil Bapak Ibu. Kemudian masukkan user dan juga password yang telah dibuat. Selanjutnya, klik centang pada kolom "Saya bukan robot". Kemudian klik tombol login yang berwarna hijau. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu adalah user pertama yang baru mengunjungi laman ini, maka Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengganti password. Silakan Bapak Ibu ganti dengan password yang baru, kemudian login kembali dengan password yang baru. Tetapi jika Bapak Ibu sudah pernah masuk, maka Bapak Ibu akan langsung diarahkan pada dashboard e-kinerja Universitas Nusa Cendana. Pada bagian atas laman ini, terdapat 3 ikon yang akan membantu Bapak Ibu dalam memahami cara penggunaan aplikasi e-kinerja. Ikon yang pertama yaitu manual book, yang berisi knowledge base mengenai panduan penggunaan aplikasi e-kinerja. Ikon kedua berisi video tutorial penggunaan e-kin untuk 4 role pengguna. Dan ikon ketiga berisi definisi operasional. Selanjutnya, halaman ini juga akan memberikan informasi mengenai persen capaian kinerja untuk 4 triwulan kerja. Nah, persen capaian yang tertera ini adalah persen capaian hasil penilaian pribadi dan juga persen capaian hasil penilaian verifikator fakultas. Kemudian, Bapak Ibu, pada bagian pojok kanan atas terdapat informasi mengenai periode aktif. Misalkan di situ tertulis periode aktif triwulan 2, maka ini menunjukkan bahwa periode yang sedang aktif yaitu triwulan 2.
Selanjutnya kita akan beralih pada menu berikut, yaitu perjanjian kinerja. Bapak Ibu bisa mencetak perjanjian kinerja dengan mengklik perjanjian kinerja, kemudian klik lihat peka. Maka akan muncul modul perjanjian kinerja seperti ini. Pihak pertama adalah user pada akun tersebut, yaitu akun dari Bapak Ibu sendiri, dan pihak kedua merupakan atasan langsung dari pihak pertama. Untuk melihat detailnya, silakan diklik ikon mata pada kolom aksi. Maka akan muncul detail perjanjian kinerja yang meliputi IKU, IKK, satuan per IKU IKK, target untuk semester pertama, target per tahun, tipe IKK, dan juga statusnya. Untuk mencetak perjanjian kinerja, silakan klik cetak pada pojok kanan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung mencetak dengan klik ikon cetak atau print jika Bapak Ibu sudah terhubung dengan printer, atau Bapak Ibu juga bisa pilih download untuk menyimpan filenya. File akan otomatis tersimpan dalam bentuk PDF. Oke, kita kembali lagi pada menu bar. Pada menu selanjutnya yaitu menu rencana aksi. Bapak Ibu bisa melihat detail rencana aksi dengan mengklik rencana aksi, kemudian klik input rencana aksi. Maka akan muncul tampilan modul rencana aksi. Nah, Bapak Ibu, untuk rencana aksi akan diinput oleh pimpinan fakultas atau pimpinan unit, sehingga user hanya bisa melihat detailnya. Untuk melihatnya, klik ikon mata. Nah, akan muncul detail rencana aksi. Bapak Ibu bisa perhatikan pada bagian kolom aksi terdapat tanda kunci. Hal ini menunjukkan bahwa user tidak dapat menambah atau mengubah rencana aksi. Kemudian kita akan beralih lagi pada menu selanjutnya, yaitu capaian kinerja. Bapak Ibu wajib menginput capaian kinerja berdasarkan IKU IKK disertai dengan dokumen pendukung yang kemudian akan diperiksa oleh admin atau verifikator fakultas. Outputnya adalah persen capaian kinerja. Persen capaian kinerja ini ada dua, yaitu hasil penilaian pribadi dan juga hasil penilaian dari verifikator fakultas. Silakan Bapak Ibu klik capaian kinerja, kemudian klik input capaian kinerja, maka akan muncul modul capaian kinerja. Dari tampilan ini, Bapak Ibu, user dapat mengetahui persen capaian kinerja untuk 4 triwulan. Untuk melihat detailnya, silakan diklik ikon mata pada kolom aksi. Ini adalah tampilan detail capaian kinerja per IKU IKK disertai dengan target dan juga persen capaiannya. Bapak Ibu bisa perhatikan pada bagian tipe IKK. Pada bagian ini terdapat dua jenis tipe IKK, yaitu tipe non-cascading dan juga tipe cascading. Tipe non-cascading menunjukkan hasil penilaian capaian kinerja ini dapat diubah sesuai dengan definisi operasional dan tentunya dokumen pendukung yang dipunya. Semakin banyak dokumen pendukung yang diupload, maka semakin besar pula capaian kinerja yang Bapak Ibu akan raih. Sebaliknya, tipe cascading menunjukkan hasil penilaian capaian kinerja ini tidak dapat diubah. Dengan kata lain, hasil penilaiannya akan didapatkan dari akumulasi atau average penilaian capaian kinerja dari bawahan-bawahan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, pada kolom aksi terdapat dua ikon. Yang pertama yaitu ikon mata untuk melihat detailnya. Silakan diklik, maka akan muncul detail capaian kinerja untuk triwulan yang aktif. Klik tambah pada pojok kanan,
Bapak Ibu dapat menambah persen nilai capaiannya. Nah, persen nilai capaian ini diperoleh dari realisasi dibagi target dikali 100%. Selanjutnya, Bapak Ibu juga silakan menginput progres capaian, masalah dan hambatan, serta tindak lanjutnya. Bagian ini akan diperiksa oleh verifikator fakultas. Jangan lupa klik submit untuk menyimpan data. Kemudian untuk mengedit, silakan Bapak Ibu klik ikon edit pada tombol aksi. Silakan diedit persen nilai capaian jika ingin diubah. Kemudian jangan lupa klik submit untuk menyimpan data. Kemudian Bapak Ibu juga dapat mengupload data pendukung dengan mengklik ikon upload pada kolom aksi. Pada kolom nama dokumen, silakan diisi nama dokumennya. Kemudian diisi juga pada kolom URL link dari dokumen yang akan diupload. Selanjutnya klik submit. Nah, Bapak Ibu, link ini akan menjadi acuan bagi verifikator fakultas untuk memeriksa dokumen pendukung dari Bapak Ibu yang akan kemudian menjadi penentu besarnya capaian kinerja Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu klik kembali dan kita akan mempelajari ikon yang kedua, yaitu ikon pesan. Ikon ini akan digunakan oleh verifikator untuk memberikan komentar, contohnya mengenai hasil capaian, ataupun mungkin ada dokumen pendukung dan yang lainnya yang kurang, maka verifikator bisa menggunakan ikon ini untuk memberikan pesan. Silakan dimasukkan pesannya dan jangan lupa klik OK. Selanjutnya, user dapat mencetak persen capaian kinerja dengan mengklik tombol cetak. Maka file akan otomatis terdownload dalam format Excel. Kita akan buka. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih beginilah tampilan file dari persen capaian kinerja dari Bapak Ibu sekalian. Di sini jelas terdapat IKK, detail IKK, detail IKU, dan kemudian pada bagian penilaian, terdapat dua penilaian, yaitu penilaian personal dan juga penilaian verifikator. Oke Bapak Ibu, kita akan beralih lagi. Jika Bapak Ibu ingin melihat persen capaian dari bawahan, Bapak Ibu bisa mengklik capaian bawahan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan beralih lagi pada menu selanjutnya dan menu yang terakhir pada user ini, yaitu profil user. Pada bagian ini, Bapak Ibu silakan menginput data pribadi sesuai kolom yang tersedia. Misalkan kolom NIK, nomor induk kepegawaian, kemudian kolom NIP, kemudian email, nomor handphone, ataupun gelarnya. Untuk menyimpan data, silakan klik submit. Pada menu ini, Bapak Ibu juga dapat mengganti foto dengan mengklik ganti foto. Kemudian silakan diupload file JPG berukuran maksimal 300 KB. Selanjutnya, Bapak Ibu juga dapat mengganti password dengan mengklik ganti password. Kemudian masukkan password yang ada. Dan diganti dengan password yang baru. Jangan lupa klik submit. Nah, Bapak Ibu, sekian tutorial penggunaan aplikasi e-kinerja sebagai user. Jika Bapak Ibu kurang paham, silakan menonton melalui video tutorial yang tersedia atau bisa juga dipelajari dengan manual book. Selamat mencoba!